Terpidana kasus Vina Cirebon kena jebakan, batal bebas malah dibui seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon dan Eki, rupanya dijebak untuk mengakui perbuatannya, yakni melakukan pembunuhan. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru dijebak agar mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Jadi ternyata 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Bahwa kita melihat ada hal yang perlu kita perbaiki. Kami mencari novum maka kami melakukan langkah hukum salah satunya peninjauan kembali. Lewat PK mudah-mudahan hakimnya bisa meninjau kembali lalu membebaskan kalau mereka tidak bersalah, kata Jutek. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membacakan isi permohonan grasi terpidana kasus Vina. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Menurut Sandi permohonan grasi ini diajukan pada tanggal 24 Juni tahun 2019. Ia mengatakan pengajuan grasi tersebut secara tak langsung telah menyatakan pengakuan terpidana. Pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, katanya. Namun begitu permohonan grasi 7 terpidana kasus Vina ditolak. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden, katanya. Terancam hukuman mati. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang kini telah ditangkap, Pegi Setiawan alias Perong, terancam hukuman mati. Sejauh ini, berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar, diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelimpahan berkas dilakukan pada Kamis tanggal 21 Juni tahun 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU Rino. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rino. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya,
Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Kapolri soroti kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang hingga kini masih bergulir meski telah terjadi 8 tahun silam, turut mendapat sorotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menyinggung penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu silam yang tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pernyataan Kapolri tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PTIK, Jakarta pada Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Agus mengatakan hal tersebut yang membuat banyaknya spekulasi yang berujung menjadi tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, kata Agus. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, sambungnya. Menurutnya, Scientific Crime Investigation ini punya banyak peran penting untuk proses penyidikan suatu perkara agar mendapatkan bukti yang kuat dan valid. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya, ucapnya. Agus memberi contoh penyidikan kasus yang menerapkan Scientific Crime Investigation, yakni kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua, berdasarkan Scientific Crime Investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti, ucapnya. Oleh sebab itu, Agus yang menyampaikan amanat Kapolri, menegaskan kepada seluruh penyidik untuk tidak tergesa-gesa dalam menangani sebuah kasus. Bahkan, kalau perlu libatkan para ahli guna membuat penyidikan menjadi transparan dan ilmiah. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, tuturnya. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada penyidik agar proaktif kepada masyarakat dalam menyampaikan sebuah perkembangan kasus. Penyidik harus mampu segera memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkara yang dilaporkan masyarakat. Hindari penyidikan yang berlarut-larut sehingga timbul permasalahan baru yang bukan hanya merugikan masyarakat namun juga institusi, tuturnya. Lakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, tambah Agus. Tampang 4 terpidana kasus Vina usai 8 tahun, sosok Rivaldi jadi sorotan. Inilah tampang terbaru 4 terpidana kasus Vina Cirebon yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. 8 tahun berlalu, tampang para terpidana itu berubah drastis. Selain postur tubuhnya yang semakin tinggi dan besar, wajahnya juga tampak lebih dewasa. Mereka adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi. Keempat terpidana itu ditemui oleh tim kuasa hukum dari Peradi di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sebelumnya, Ketua Peradi,
Oto Hasibuan sempat mengeluhkan tidak bisa menemui para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun tim kuasa hukum dari Peradi akhirnya bisa bertemu dengan mereka usai mengadukan hal ini ke Kemenkumham RI. Tampak pada video yang beredar, keempat terpidana itu mengenakan baju tahanan warna biru dongker. Mereka memakai celana-celana panjang. Terlihat Hadi Saputra dan Rivaldi memakai peci berwarna hitam. Hadi Saputra terlihat lebih gemuk dari 8 tahun yang lalu. Begitu juga dengan Supriyanto yang tampak lebih gemuk dan dewasa. Bahkan lengan kiri Supriyanto kini terlihat dipenuhi tato. Sedangkan Ucil alias Rivaldi terlihat masih tetap kurus tinggi. Namun penampilannya kini makin dewasa dengan kumis tipisnya. Rivaldi juga tampak menjelaskan ke kuasa hukum dengan gestur yang tenang dan santun. Eka Sandi pun tampak paling gemuk di antara keempatnya. Selain bertubuh gempal, Eka Sandi juga memiliki rambut lebih panjang dari yang lainnya. Keempat terpidana tampak sehat dan secara sukarela memberikan kuasa kepada kuasa hukum dari Peradi untuk melakukan PK atas penetapan hukum hasil keputusan pengadilan pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2017 dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso mengatakan, pihaknya akan mengajukan PK untuk para terpidana. Mudah-mudahan lewat PK itu, mudah-mudahan hakimnya bisa meninjau kembali lalu membebaskan, kalau memang mereka tidak bersalah, tandasnya. Rivaldi sempat ancam Linda. Sebelum divonis hukuman seumur hidup, terpidana Rivaldi rupanya masih sempat bermain Facebook di dalam tahanan. Ia bahkan kerap memposting fotonya di dalam tahanan bersama terpidana lainnya. Saat itu, Rivaldi yang masih berusia belasan tahun menyikapi kasus itu dengan santai. Rivaldi bahkan masih sempat marah-marah di Facebook, bahkan mengancam para saksi. Hal itu diungkap juga oleh Linda, teman Vina yang kesurupan. Sebab menurut Linda, Rivaldi adalah tetangganya dan kakak kelas saat SD. Diancam katanya mau dibakar rumahnya. Siapa yang enggak takut, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Ucil atau Rivaldi ini ditangkap atas kasus senjata tajam. Ia ditangkap karena bertengkar dengan pacarnya dan kedapatan membawa samurai. Rivaldi ditangkap oleh Polsek Talun, lalu ikut dituduh membunuh Vina dan Eki. Menurut Liga Akbar, Eki sempat menunjukkan ajakan ribut dari Rivaldi. Sebulan sebelum kejadian, kata Liga Akbar. Isi pesan BBM Ucil ke Eki sebelum insiden pembunuhan Vina dibongkar Liga Akbar. Terungkap isi pesan terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, kepada Eki di malam kejadian. Rupanya, Ucil diduga memang memiliki permasalahan dengan Eki sebelum pembunuhan terjadi. Hal itu baru terungkap. Ada pesan BBM dari Ucil yang dikirimkan kepada Eki. Isi pesan itu diperlihatkan oleh Eki kepada teman dekatnya, Liga Akbar. Awalnya, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan kesaksian Liga Akbar di persidangan yang mengaku mendapat pesan BBM dari Ucil. Menerima BBM masuk dari Ucil, mampus Eki mati, kata Putri Maya. Namun, rupanya kesaksian itu dicabut oleh Liga Akbar setelah 8 tahun kasus itu terjadi. Menurut kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, pesan BBM dari Ucil itu justru dikirimkan ke ponsel Eki. Yang ada ancaman ingin ribut lah. Informasi Rivaldi itu diperoleh sebelum Eki meninggalkan tongkrongan, kata Yudia, seusai Liga diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, malam. Liga Akbar bongkar, Eki ternyata ditantang Ucil sebelum insiden Vina Cirebon. Setelah 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengungkap bahwa Eki mendapat pesan chat dari Rivaldi alias Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Pengakuan Liga Akbar Cahyanan ini berbanding jauh dengan kesaksiannya dalam sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dalam isi dakwaan dan putusan, disebutkan bahwa Liga Akbar Cahyana lah yang menerima BBM dari Ucil. Isi BBM Ucil yakni, mampus Eki meninggal mati. Namun setelah 8 tahun berlalu, kesaksian Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot justru berubah drastis. Liga mendadak mengaku tak bersama Eki saat melintas SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia juga mengaku tak melihat Eki dan Vina dilempar hingga dikejar 11 pelaku. Terbaru kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah mengungkap sebetulnya Eki mendapat chat BBM dari Ucil sebelum kasus Vina Cirebon.
Eki menunjukkan pesan itu ke Liga Akbar Cahyana saat nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon. Terkait BBM yang Rivaldi memang sebelum kejadian saat masih nongkrong di situ, Eki menunjukkan adanya BBM masuk, di mana ada foto Rivaldi yang ada ancaman ingin ribut lah, kata Yudi. Chat BBM dari Ucil diterima Eki sebelum dirinya meninggalkan tongkrongan bersama Vina. Namun Yudia memastikan bahwa Liga Akbar Cahyana sama sekali tak mengenal Ucil. Jadi informasi yang Rivaldi itu diperoleh dari Eki sebelum meninggalkan tongkrongan, tapi tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki, katanya. Mendengar pengakuan baru dari Liga Akbar Cahyana, Putri Maya Rumanti menjadi heran. Pasalnya keterangan tersebut tak dipaparkan saat sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Berubah lagi nih, karena di dalam putusan tidak disebutkan si Liga Akbar menyampaikan justru Eki yang menyampaikan ada BBM tersebut, katanya. Berarti itu kan yang harusnya disampaikan ke kepolisian, tambah Putri. Ia menilai keterangan Liga Akbar Cahyana tak sinkron dengan keputusannya mengubah kesaksian dalam kasus Vina Cirebon. Berarti ini yang membuat tidak sinkron, kalau memang faktanya Liga Akbar mengetahui bahwa Eki mendapat pengancaman dari terduga Rivaldi alias Ucil dengan mengajak ribut, berarti ini kan harusnya tidak perlu disetting, katanya. Pasalnya Liga Akbar Cahyana mengaku mendapat paksaan dan tekanan untuk memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Padahal faktanya ia mengetahui bahwa Eki sebelumnya mendapat pengancaman dari Ucil. Kalaupun Liga Akbar disuruh, dipaksa mengakui atau berkata bohong, kenapa Liga Akbar tidak menyampaikan ada Eki menunjukkan BBM yang mengajak dia ribut, kata Putri Maya Rumanti. Seharusnya kesaksian Liga Akbar Cahyana soal BBM dari Ucil ini menjadi petunjuk bagi polisi mengungkap kasus Vina Cirebon. Ini agak kurang sinkron padahal itu sudah satu petunjuk dan tidak perlu dipaksa lagi kalau memang benar keterangan Liga Akbar seperti itu, kata Putri. Di sisi lain, fakta baru terungkap lagi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Satu di antaranya yakni kesaksian palsu Liga Akbar Cahyana. Liga Akbar Cahyana merupakan sahabat Eki, yang ketika itu mengaku melihat Vina dan Eki dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Liga Akbar tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun kini, BAP Liga Akbar Cahyana itu dicabut setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon. Padahal, isi BAP Liga Akbar itu sudah dijadikan fakta persidangan saat vonis terhadap 8 pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah menjalani hukuman. Setelah 8 tahun lamanya, Liga Akbar kini mencabut beberapa poin dalam BAP tersebut. Keterangan yang dicabut Liga Akbar yakni terkait kronologi pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pegi Setiawan, Yudia Alamsyah mengatakan, yang turut mendampingi Liga Akbar dalam pemeriksaan di Polda Jabar, Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2024. Yudia menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, Liga meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Liga ini akan meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki. Dari kronologi yang pernah disampaikan Liga, ada beberapa poin yang dicabut, kata Yudia Alamsyah dikutip dari TV One, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Poin yang dicabut oleh Liga Akbar itu yakni soal keberadaannya di malam kejadian. Liga Akbar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detik-detik Eki dan Vina dikejar oleh geng motor. Padahal pada BAP yang tertuang dalam fakta persidangan, Liga Akbar mengaku ada bersama kedua korban.